yang terhormat para undangan dan umat sekalian yang terkasih. Puji syukur tak terhingga patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa dan Maha Baik. Karena berkat rahmat-Nya yang tak terselami, Ia sudi memandang hamba-Nya yang hina, yang rapuh, dan bersahaja ini, seraya mempercayakan martabat mulia kepada saya sebagai gembala kawanan umat-Nya di wilayah Keuskupan Agung Kupang melalui penetapan Bapak Suci Paus Fransiskus serta upacara pentabisan episkopal hari ini. Siapakah aku ini sehingga Tuhanku berkenan memilihku? Mengapa saya? Tidak ada kau orang lain yang lebih baik, lebih pantas untuk martabat dan jabatan ini. Demikianlah beberapa pertanyaan yang sempat berkecamuk dalam benak saya selama beberapa waktu terakhir hingga menjelang peristiwa iman pentabisan hari ini. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya coba bertolak dari dialog cinta yang mendalam antara Yesus dan Petrus. Darinya muncul kata-kata Yesus yang saya jadikan moto episkopal saya. Mengapa hanya kepada Simon Petrus saja Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Meskipun murid-murid yang lain juga ada dan hadir pada saat itu. Adakah kualitas insani istimewa yang hanya dimiliki oleh Simon Petrus? Dan jawabannya memang ternyata tidak. Bukan keunggulan kualitas insani. Sebaliknya justru kerapuhan insani Simon Petrus dan kesadaran akan kerapuhan itulah alasan keterpilihannya. Selanjutnya, karena merasa telah mendapatkan cinta, belas kasih, kerahiman, pengampunan, dan penebusan yang jauh lebih besar dari tangan Sang Maha Dermawan jika dibanding dengan rekan-rekannya yang lain. Petrus pun bertekad memberikan balasan yang kurang lebih setimpal terhadap kasih dan kerahiman Sang Guru. Tuhan, Engkau tahu segala-galanya. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Dengan ini menjadi jelas bahwa sebagaimana Simon Petrus dahulu, demikian juga saya yakin dan sadar bahwa bukannya berbagai kehebatan, keunggulan, dan prestasi-prestasi pribadi, melainkan cinta kasihlah dasar utama keterpilihan saya oleh Sang Gembala Agung dan utama. Gembalakanlah domba-dombaku. Dengan ini saya sekaligus teringat akan kata-kata Santo Paulus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi kalau aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara-saudariku yang terkasih, selanjutnya mengenai moto episkopal yang saya pilih, Pace Oves Meas, gembalakanlah domba-dombaku. Saya coba menghubungkan moto ini dengan 3 godaan iblis terhadap Yesus di padang gurun, dengan tujuan untuk membuat kontras antara cara kita tergoda melakukan pelayanan satu sama lain dengan cara Yesus memanggil Petrus untuk menjalankan tugas pelayanan. Hal pertama yang saya catat adalah bahwa sementara Yesus mengarahkan perhatian Petrus pada kasihnya kepada dia, pada umumnya kita justru cenderung memusatkan perhatian
pada relevansi diri kita sendiri terhadap kebutuhan orang-orang lain di sekitar kita. Pertanyaan Yesus kepada Petrus bukanlah apa gelar akademis, apa profesi, apa prestasi, apa kehebatan dan keunggulan Anda, berapa banyak pencapaian dan kesuksesan yang telah Anda raih. Bukan itu pertanyaan Yesus. Sebaliknya Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau sungguh mengenal Allah yang menjadi daging? Begitu jugalah untuk kita, untuk saya. Pertanyaan pertama yang paling penting saat kita dipanggil untuk menggembalakan kawanan domba bukanlah tentang kompetensi manusiawi kita, melainkan tentang cinta kasih kita. Apakah kita sungguh mencintai Yesus? Yang kedua, gembalakanlah domba-dombaku. Tersirat juga dalam kata-kata Yesus ini, berilah makan domba-dombaku. Pertanyaannya ialah, bagaimana caranya seorang gembala memberi makan kawanan dombanya? Dari narasi Injil Yohanes pasal 6 tentang Yesus sebagai roti hidup yang turun dari surga, tersirat sekurang-kurangnya dua cara bagaimana para gembala gereja memberi makan kawanan dombanya. Pertama, melalui pelayanan sabda atau firman. Yang kedua, melalui pelayanan sakramen-sakramen, khususnya sakramen Ekaristi Maha Kudus. Dalam prolog Injilnya, Yohanes antara lain berkata, firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Hal ini berarti bahwa kata-kata firman, hikmah atau kebijaksanaan ilahi yang setiap kali disampaikan para gembala kepada kawanan domba itu sesungguhnya kini telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dialah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Melalui perayaan Ekaristi, firman yang menjadi daging sebagai santapan kehidupan itu diterima dan dinikmati secara melimpah oleh seluruh umat beriman melalui pelayanan para gembala gereja. Yang ketiga, tugas yang dipercayakan Kristus kepada Petrus ini adalah tugas yang sangat bersahaja, yakni menggembalakan, yang sama sekali jauh dari nuansa spektakuler dan gagah-gagahan, apalagi dengan motif dan tujuan untuk mencari popularitas pribadi. Gembala bukanlah sebuah profesi mentereng dan menggiurkan yang diminati kebanyakan orang sejak zaman Yesus hingga kini. Tugas penggembalaan untuk memimpin dengan memberi makan kawanan domba juga bukanlah tugas yang dijalankan sendiri-sendiri oleh masing-masing individu, melainkan dilakukan bersama-sama. Bukan hanya satu bintang yang bersinar terang demi menerangi seluruh jagat. Sebaliknya, kita selalu dan akan selalu berjalan bersama. Lebih dari itu, kita juga senantiasa saling peduli dan saling melayani satu sama lain dalam kerjasama dengan semua saja yang berkehendak baik demi kebaikan dan kesejahteraan banyak orang. Singkatnya, kita tidak ingin memperlakukan pelayanan sebagai pertunjukan diri sendiri yang spektakuler, melainkan sebagai gembala biasa dalam komunitas beriman, di mana kita berbagi bukan terutama produk-produk mengkilap dan gemerlap, melainkan diri kita sendiri dalam semangat kesalingan. Dengan demikian,
semangat saling berbagi juga berarti berani menyerahkan hidup kita sendiri, menjadikan iman dan keraguan, harapan dan keputusasaan, sukacita dan kesedihan, keberanian dan ketakutan kita sendiri tersedia bagi orang lain sebagai cara untuk terhubung dengan Tuhan kehidupan. Sesungguhnya pelayanan adalah sebuah misteri di mana kita menjadikan cinta kita yang sering terbatas dan syarat pamrih sebagai pintu gerbang bagi cinta Tuhan yang tidak terbatas, tanpa syarat dan tanpa pamrih apapun. Yang keempat, dalam ayat-ayat terakhir perikop Injil Yohanes, di dalamnya terdapat moto yang saya pilih. Yesus juga berkata kepada Petrus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau, serta membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dalam kontras dengan kisah pencobaan terhadap Yesus di padang gurun, pernyataan ini sesungguhnya berkaitan erat dengan godaan ketiga, yakni yang sering juga kita alami dalam upaya saling melayani, yakni keinginan akan kuasa dan kontrol. Ketika kita saling mencintai, saling peduli, dan melayani di dalam gereja, kita sering tergoda untuk memegang kuasa dan kendali. Tetapi Yesus memberitahu Petrus bahwa jalur gembala bukanlah jalur di mana kuasa dan kontrol semakin banyak diperoleh, tetapi justru sebaliknya semakin banyak diserahkan, dengan konsekuensi akhir adalah kematian, sebagaimana dialami Petrus sendiri. Hal ini berarti bahwa arah pelayanan dalam gereja Kristus sangatlah kontras dan berbeda dari yang cenderung kita pikirkan. Dalam pelayanan publiknya, Yesus tidak menggunakan kuasa dan pengawasan melekat atas para simpatisan dan pengikutnya. Namun pelayanannya yang tulus dan rendah hati, dengan wibawa dan otoritas ilahi yang dimilikinya, merupakan daya tarik yang demikian mempesona bagi jutaan pria dan wanita seantero dunia. Hal ini juga berarti bahwa cara pelayanan membentuk kita jauh lebih dalam dari apa yang cenderung kita percayai. Spiritualitas pelayanan kita tidak lain dari spiritualitas kenosis, pengosongan diri yang berpuncak pada Kalvari, yakni kesediaan untuk mati bersama Yesus, persis seperti apa yang pernah dijanjikan Petrus namun yang kemudian gagal dilakukannya. Di sini sang guru dan gembala agung memberitahu Petrus tentang apa yang akan membuatnya mampu memberikan hidupnya untuk Kristus. Dan hal yang akan dilakukannya adalah menjalani pola konsisten untuk mati bagi dirinya sendiri setiap saat demi kawanan dombanya. Inilah tanah dan lahan latihan yang dibutuhkan Petrus, dan ini berarti bahwa bahkan ketika Petrus adalah gembala yang berkorban untuk kawanan domba, namun kawanan domba juga turut membentuknya, bahkan sekian sering justru melayaninya. Akhirnya saya mengucapkan limpah terima kasih kepada semua saja yang dengan caranya masing-masing telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa iman pentabisanku sebagai Uskupan Agung Kupang hari ini. Pertama kepada Yang Mulia Monsinyur Piero Piopo, Duta Besar Vatikan Indonesia selaku uskup pentabisku yang memang sudah harus kembali saat ini. Yang kedua kepada Yang Mulia Monsinyur Petrus Turang, Uskup Emeritus Uskupan Agung Kupang, yang telah bersedia membimbing, mendampingi saya selama kurang lebih 27 tahun, memberikan wejangan dan nasihatnya, bahkan sampai saat terakhir tadi
dalam bentuk pemilih. Yang ketiga, kepada Yang Mulia Monsinyur Petrus Turang dan Monsinyur Domi Niku Saku sebagai pendamping pentabis. Yang keempat, kepada para uskup yang telah berkenan hadir dalam acara pentabisan hari ini. Yang kelima, kepada seluruh pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri dari pusat sampai ke daerah yang telah meluangkan waktu menghadiri upacara iman pentabisan hari ini. Keenam, kepada semua tokoh dan pemuka agama, para imam, biarawan biarawati, dan seluruh umat beriman yang berkenan hadir dalam acara pentabisan hari ini. Ketujuh, kepada keluarga inti dan keluarga besar, baik dari Monsinyur Petrus Turang, juga dari keluarga besar dan keluarga inti itu sendiri. Kepada para penjasa dan penderma, kepada teman-teman seperjuangan mulai dari SD, SMP, seminari menengah, seminari tinggi, kepada Romo Presa Seminari Tinggi, Santo Mikael Pemfui, dan rekan-rekan pembina di Seminari Tinggi Santo Mikael Pemfui, pada Romo Dekan dan rekan-rekan dosen di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira, kepada para pater rektor Unwira, kepada pater ketua Yapenkar, kepada para sahabat dan kenalanku, baik yang ada di dalam maupun di luar Pulau Timor, yang dengan kasihnya yang besar telah mendukung perjalanan hidup dan panggilanku selama ini. Dan yang terakhir, namun bukan yang terkemudian, terima kasihku kepada seluruh jajaran panitia pentabisan yang selama kurang lebih 2 bulan telah mengorbankan seluruh diri, waktu, pikiran, dan tenaganya demi suksesnya acara pentabisanku hari ini. Kiranya Tuhan yang Maha Kasih melimpahkan segala berkat dan anugerahnya kepada kalian semua. Gloria Dei, Homo Vivens. Hendaklah kemuliaan nama Tuhan terpancar dalam seluruh hidup dan karya kita. Sekian dan terima kasih, Tuhan berkati.